Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Febriana. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari soal ulangan tengah semester. Soal yang pertama, jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Jawabannya, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan, yaitu 1. Kebiasaan menulis. 2. Kurangnya inisiatif untuk mengecek tulisan kembali. 3. Kurang membuka kamus. 4. Penguasaan kosakata yang kurang. Berikut contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Pasca sarjana. Yang benar adalah pasca sarjana tanpa spasi. Ekstrakurikuler. Yang benar adalah ekstrakurikuler tanpa spasi. Di antara. Yang benar adalah di spasi antara. Di Jakarta. Yang benar adalah di spasi Jakarta. Dibeli. Yang benar adalah dibeli, disambung. Pertanyaan yang kedua, bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Jawabannya adalah, pada saat pengutipan langsung, kita menyajikan isi atau bagian dari sebuah karya tulis sebagaimana aslinya tanpa diubah. Sedangkan pada saat pengutipan tidak langsung, pengutip menyajikan isi atau bagian dari sebuah karya tulis setelah mengalami perubahan sebagaimana yang diinginkan penulis karya, sehingga dianggap lebih sesuai dengan konteks penulisan yang dipilih. Contoh kutipan langsung. Menurut Pati 5 tahun 2013 halaman 4, mahasiswa dianjurkan sejak awal untuk menentukan metode seperti penelitian apa yang akan digunakan pada penelitian skripsi, tesis, dan disertasi. Mahasiswa perlu memasukkan pandangan yang luas dalam suatu penelitian, yaitu suatu pandangan yang mendukung asumsi ontologis, epistemologis, aksiologis, dan metodologis, kualitatif dan kuantitatif. Dan contoh kutipan tidak langsung. Tombol navigasi adalah sebuah tombol yang digunakan oleh para pembaca blog untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan dari sebuah blog. Dengan adanya tombol navigasi, pembaca dapat mencari topik yang ingin mereka baca tanpa perlu membuka satu persatu halaman sebuah blog. Wahyu Syakban, Build Your Blogger XML Template, Yogyakarta, Andi 2010 halaman 197. Pertanyaan nomor 3. Apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai contohnya. Jawabannya adalah biografi berbeda dengan bibliografi. Biografi secara khusus membahas satu orang tokoh, cakupan materinya lebih luas. Sedangkan bibliografi merupakan alat penelusuran biografi. Contoh biografi. Muhammad Hatta lahir pada tanggal 12 Agustus 1902 di daerah Sumatera Barat, tepatnya di kota Bukit Tinggi. Hatta menjadi wakil presiden pertama di Indonesia. Ia banyak membantu Soekarno dan para pendiri bangsa dalam mencapai kemerdekaan. Ia adalah sebagai sosok yang gemar membaca. Ia juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Hatta menggalakkan konsep ekonomi yang bertopang pada semangat gotong royong masyarakat. Koperasi menjadi pilar ekonomi yang di tingkat paling kecil, seperti desa. Desa yang berdaya, baik dari segi ekonomi dan pangan, akan membuat suatu bangsa menjadi lebih kuat. Dan contoh bibliografi. Ibeng Pramana, tahun terbit, Bintang Nusantara, Jakarta, Gramedia, Depdikbud 1989, Kisah Seorang Pelajar, Jakarta, Balai Pustaka. Pertanyaan keempat, apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam? Jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu, jelaskan disertai dengan contoh kalimatnya. Jawabannya adalah, kata pukul digunakan untuk menyatakan waktu tertentu atau suatu peristiwa yang terjadi. Contoh, jam belajar di sekolah akan dimulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Contoh yang kedua, rapat itu akan dimulai pada pukul 10. Sedangkan kata jam menunjukkan masa atau jangka waktu yang sering juga kita sebut sebagai durasi. Contoh, kami bekerja selama 8 jam sehari. Contoh yang kedua, saya belajar selama 1 jam setiap malam. Pertanyaan nomor 5. Bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan pengguna bahasa.
Jawabannya, bahasa pada hakikatnya adalah sistem lambang bunyi yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Fungsi utama dari bahasa adalah sebagai alat komunikasi dan interaksi antar manusia. Selain itu, dapat berfungsi sebagai identitas suatu bangsa dan sebagai alat pemersatu, sehingga keduanya sangat berkaitan. Pertanyaan yang keenam, mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Jawabannya adalah penyebab kesalahan penggunaan tanda baca dikarenakan kurang pahamnya mengenai aturan penggunaan tanda baca, sikap yang kurang peduli akan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan rendahnya minat baca. Contoh yang pertama, Sinta membeli garam, gula, penyedap rasa, dan cuka di warung sebelah. Yang kedua, pertunjukan itu sungguh menarik, tetapi membahayakan penonton di sekitarnya. Yang ketiga, karena sudah bekerja, dia akan lupa dengan kampusnya. Dan yang keempat, jadi kita sebaiknya pergi secepatnya. Yang kelima, kata paman, jangan menengok ke belakang ketika berjalan di tengah kuburan. Pertanyaan nomor 7. Apa perbedaan dari makna dari tanda titik 2 dengan tanda titik koma? Jelaskan disertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut dengan benar. Jawabannya, tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Contohnya, mereka memerlukan perabot rumah tangga, kursi, meja, dan lemari. Contoh yang kedua, hanya ada 2 pilihan bagi para pejuang kemerdekaan, hidup atau mati. Sedangkan titik koma hanya digunakan sebagai pemisah antar bagian kata, ungkapan, atau klausa yang setara. Contohnya, hari sudah malam, anak-anak masih membaca buku, ayah menyelesaikan pekerjaan, ibu menulis makalah, adik membaca cerita pendek. Contoh yang kedua, Pak Guru menerangkan, murid-murid mendengarkan. Pertanyaan nomor 8. Jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Jawabannya, penggunaan huruf miring berfungsi untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Karena kurangnya pemahaman mengenai penggunaan huruf miring yang baik dan benar, sering terjadi kesalahan penulisan yang pada dasarnya penggunaan huruf miring adalah untuk kata serapan yang diambil dari bahasa asing. Dan pertanyaan yang terakhir, jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Jawabannya adalah, konsonan adalah fonem yang dihasilkan dengan menggerakkan udara keluar dengan rintangan. Vokal adalah fonem yang dihasilkan dengan menggerakkan udara keluar tanpa rintangan. Huruf vokal terdiri atas A, I, U, E, O. Huruf vokal sering pula disebut huruf hidup.